akan mulai diskusi Coffee Talk kita. Yang pertama, saya akan mengenalkan kembali dan memberikan kesempatan yang pertama adalah Dr. Corona Rintawan, spesialis emergensi. Dr. Corona ini adalah Wakil Ketua MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang waktu lalu sempat mengemban amanah sebagai Ketua MCC dan mendapatkan mandat juga oleh PP Muhammadiyah untuk menjadi staf ahli di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tepatnya di gugus tugas pusat. Oke, Dr. Corona akan sharing mengenai bagaimana regulasi secara umum yang dikembangkan oleh gugus tugas, yang nanti tentu menjadi referensi bersama oleh terutama di pelayanan kesehatan. Jadi regulasi secara umum tentang kebijakan penanganan COVID, dan nanti kemudian bisa mengerucut menjadi bagian referensi rujukan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah terutama. Oke, Dr. Corona, kami persilakan waktunya 15 menit maksimal. Kami berikan waktu yang pertama ke Dr. Corona Rintawan. Monggo, Dr. Corona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Mas Budi sebagai moderator, Dr. Hamdan, Dr. Arifudin, sumber yang lain. Ibu peserta sekalian, mohon izin saya akan sedikit sharing terkait peraturan atau mungkin regulasi ya yang sekarang sedang berkembang. Pertama mungkin kita harus mengetahui dulu secara umum perkembangan dari COVID di Indonesia saat ini, di mana kita tahu bahwa kita untuk secara umum ya grafiknya itu masih naik ya. Jadi kondisi yang sekarang di mana grafik masih naik secara nasional, tentunya ini akan menjadi satu pertimbangan kita semua. Sampai hari ini ada 25.216 yang konfirmasi, kemudian dari total 25.000 itu, ini saya bisa share screen ya? Coba. Bisa. Oke. Sudah terlihat? Sudah Mas, sudah. Nah, oke. Jadi ini saya share dari website resmi ya pemerintah. Di sini kita akan melihat ini ada 25.000 sekian yang terkonfirmasi. Kemudian ada penambahan kemarin dalam sehari itu tambah 678. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan. Dari 25.000 itu 68,2% yang membutuhkan perawatan. Ini memang bervariasi ya, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Tentunya dalam konteks perawatan ini, saya melihat baik yang ringan sampai berat juga tetap membutuhkan sumber daya tentunya ya. Kemudian yang sembuh ini masih dalam kisaran 25,7% dari konfirmasi. Jadi sebetulnya grafiknya masih lumayan ya secara nasional, mengkhawatirkan. Kemudian hingga 6%. 6% ini mirip dengan angka kematian yang ada di dunia. Kita akan melihat grafik, ya ini. Baik. Nah, jadi memang ada penurunan dari yang ini peaknya yang sempat 900 dalam sehari, kemudian sekarang jadi plus 600, dan angka kesembuhannya sempat naik sedikit, gitu ya. Nah, walaupun memang angka kematiannya ini adalah 24 dan ada penurunan, masih ada yang ini ya, belum dimatikan ya mic-nya. Nah, baik, makasih. Ini jarak antara yang sembuh dengan yang positif, ini saya kira masih mengkhawatirkan, sehingga tentunya kita di bidang kesehatan ini masih, apa ya, kalau bahasa Jawa itu wanti-wanti, masih ada kekhawatiran dalam hal dampak yang akan kita tangani nantinya di konteks kesehatan. Sekarang yang muncul adalah bahwa dalam secara umum regulasi yang di pusat itu adalah memunculkan kembali wacana sebelumnya kemarin new normal, dan sekarang apa ya, dirubah narasinya menjadi memunculkan produktivitas ya, kembali produktif di masa COVID. Nah ini tentunya
dari kebijakan nasional kemarin sudah membuat tokoh kesehatan yang akan dimunculkan di semua sektor, mau sektor usaha, perdagangan, kemudian industri, perkantoran, bahkan wacananya nanti ada sekolah-sekolah dibuka pada bulan Juli, ya, walaupun memang masih dalam perdebatan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Konteks dengan kurva yang masih naik turun ini dan adanya wacana konteks kembali produksi di masa COVID ini menjadi kekhawatiran yang harus kita antisipasi semua nantinya. Tentunya kalau kita bicara di bidang kesehatan, nah maka yang menjadi kekhawatiran kita semua adanya munculnya ledakan pasien. Nah, ini nanti sebetulnya bisa kita lihat nanti 2 minggu setelah Lebaran ini, apakah itu akan muncul. Nah, juga dipertimbangkan terhadap kekuatan dari testing kita ya. PCR kita ini kalau kita munculkan di grafik, itu kisarannya memang per harinya masih 6.000 sampai 7.000 sampel per hari. Tentu ini sangat minimal sekali. Nah, maka di bidang kesehatan, para stakeholder yang Bapak Ibu sekalian, nah ini yang harus kita antisipasi berikutnya untuk kiat-kiat dalam mempersiapkan rumah sakit menghadapi kondisi new normal ini. Memang regulasi itu dimunculkan karena memang pertimbangan ekonomi, sosial, di mana pada saat kemarin dilakukan PSBB dengan ketat, kemudian ada pembahasan bepergian, itu memang jalur ekonominya memang sangat turun, sehingga dikhawatirkan terjadinya ada sosial unrest yang menyebabkan chaos, ya. Dan ini tentunya juga tidak diinginkan oleh semua orang. Jadi secara nasional memang hal-hal yang terkait dengan kembalinya produktivitas di masa COVID atau konteks konsep new normal, ini yang sedang dipersiapkan secara nasional. Memang sudah ada beberapa masukan terkait beberapa daerah, di mana beberapa daerah misalnya DKI sudah menyatakan R0-nya mungkin sudah sekitar 1, sehingga mungkin kemudian beberapa daerah lain juga ini, tapi saya kira secara nasional ini masih kekhawatirannya masih muncul ya. Tentu pasti efeknya nanti di bidang kesehatan, di dalam hal ini kalau memang Bapak Ibu peserta dari bidang kesehatan, ya ini kita ini yang nantinya harus siap-siap gitu. Ya memang tidak mendoakan, tetapi persiapan itu tentunya harus segera dilakukan supaya nanti kita tidak kaget dan supaya jangan sampai terjadi hal-hal seperti di Amerika, di Italia, di mana akhirnya terjadi chaos dan penelantaran ya pasien karena tidak cukupnya SDM dan alat kesehatan yang ada. Ini data baik. Kita lihat juga terkait yang meninggal ya. Nah, ini kita lihat, saya buka datanya. Nah, di negara kita, kalau Bapak Ibu melihat di kelompok tabel ini, memang 43,7% usianya lebih dari 60. Tetapi yang cukup mengkhawatirkan adalah memang nomor 2-nya itu adalah 46 sampai 59, dan ini jarak antara umur 46 sampai 59 dan atas 60 ini persentasenya tidak terlalu jauh berbeda. Artinya pada 45 dan sampai 60 ini di negara kita ini masih usia-usia produktif. Tentu ini menjadi satu pertimbangan tertentu dalam hal nanti strategi. Karena memang kelompok usia ini 46 sampai 60 berdasarkan statistik yang ada di Indonesia ini menjadi kelompok rentan.
Jadi kelompok rentan tentunya harus ada strategi terhadap pelindungan kelompok rentan ini. Nah, ini nanti bisa berdiskusi dengan narasumber lain, Dr. Hamdan dan Dr. Arifudin terkait mungkin praktik baik ini di konteks kita rumah sakit ini apa yang harus kita lakukan, karena kita tahu karyawan rumah sakit juga di usia yang rentan ini juga cukup banyak gitu. Nah, apa nanti usaha-usaha dalam meminimalisir kelompok ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam konteks penanganan di rumah sakit, ini dalam tabel ini coba lihat. Yang positif itu berbeda dengan negara lain. Di Indonesia ini memang range gejalanya cukup rata dan cukup banyak. Kita melihat, gejala yang influenza-like illness, ini ada demam, ada batuk, kemudian ada sakit tenggorok, ada pilek, tetapi ada juga gejala yang ini 33,9% lemas. Kemudian ada yang sakit kepala, ada mual, bahkan ini diare juga 8,5% ini muncul. Jadi artinya di Indonesia memang variasi atau range gejalanya ini cukup lebar gitu ya, tidak seperti di negara lain. Nah, ini tentunya akan menjadi satu pertimbangan nanti dalam hal mempersiapkan rumah sakit, khususnya terkait screening, kemudian triase. Ini agak berbeda dengan negara lain. Nanti beberapa protokol tentu tidak bisa saya ungkapkan secara rinci, tapi nanti mungkin pada saat diskusi bisa saya share nanti mungkin lewat moderator Mas Budi, sehingga dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga nanti akan saya coba jawab. Mungkin sekilas gambaran regulasi di nasional seperti itu Mas Budi. Jadi mungkin nanti berikutnya bisa lebih rinci diarahkan pada saat diskusi. Terima kasih Mas Budi. Baik, terima kasih Dr. Corona. Saya kira gambaran yang sangat menarik mengawali pembicaraan kita di sesi diskusi kita ini. Dan yang berikutnya kami mohon Dr. Hamdan, beliau akan bercerita tentang bagaimana rumah sakit sepanjang survive selama ini di tengah pandemi Corona yang saya kira luar biasa berdampak pada rumah sakit, terutama rumah sakit Muhammadiyah. Data-data dari Dr. Corona tadi itu menjadi referensi yang sangat bagus untuk kemudian Muhammadiyah melalui rumah sakitnya membuat praktik-praktik kebertahanan di era pandemik ini di tengah Corona yang saya kira masih belum menunjukkan data menurun. Dr. Hamdan, kami berikan kesempatan berikutnya, monggo Dr. Hamdan. Terima kasih. Jadi saya menyampaikan pengalaman Rumah Sakit Khadijah dalam masa COVID ini untuk mempertahankan tetap survive. Ini bagian ini. Ya. Jadi berangkat dari SKPP di mana Rumah Sakit Khadijah ditunjuk sebagai salah satu di antara 20 rumah sakit di Indonesia. Kita menyiapkan beberapa TT untuk pasien COVID ini, yang mana waktu itu untuk Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya masih belum terlalu banyak. Kita hanya menyiapkan 3 TT sesuai kemampuan dana sosial yang kita siapkan. 2 minggu kemudian, di pertengahan Maret, kita dapat SK Gubernur bersama 82 rumah sakit yang lain. Ini periode kedua, periode yang pertama 63, ini jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah yang ditunjuk pertama mungkin Lamongan. Untuk periode kedua SK Gubernur ini bertambah 2 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah, yaitu Siti Khadijah dan Ahmad Dahlan Kediri. Berangkat dari ini, kami siapkan beberapa TT sebagai pengembangan, karena saya dengar ada bantuan dana perawatan, dan dipastikan dengan pada tanggal 1 April, PLT Bupati Sidoarjo, jadi Wakil Bupati yang kebetulan sebagai PLT Bupati, meninjau 3 rumah sakit mitra Siti Khadijah dan Anwar Medika. Kita tangkap di situ untuk kita sediakan makan siang untuk memberi kesempatan dialog tentang
bagaimana pendanaan untuk pasien-pasien COVID itu. Dari sini saya dapat gambaran yang jelas bahwa untuk PDP dan yang confirm ditanggung, akhirnya dari situ saya berani melangkah untuk mempersiapkan beberapa titik pengembangan, apalagi juga dari gambaran hampir semua rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di Indonesia waktu itu kita share yang dipancing oleh Pak Dr. Slamet, kita turun sampai 47% rata-rata waktu itu bornya. Begitu juga untuk rawat jalan, IGD, dan juga kamar operasi. Hampir semuanya terjadi penurunan. Dan untuk rawat jalan di Khodijah, kita berangkat dari bulan Januari, jumlah kunjungan dari rawat jalan masih 11.012. Lalu di Februari turun dikit 10.571 dan Maret sudah turun lebih banyak lagi sekitar 27%. Begitu juga untuk kunjungan IGD. Jadi yang sebelumnya pada Januari 4.357, Februari 3.908, Maret 4.434, jadi ada penurunan yang lumayan. Begitu juga untuk rawat inap bornya. Jadi Januari kita memang untuk paling ideal di bor sekitar 80-90%, karena kalau lebih dari itu kita harus nambah SDM kayaknya. Februari turun dikit 83, Maret 76%. Tapi di akhir-akhir Maret ini sudah terjadi penurunan yang cukup drastis, tapi rata-rata masih 76%. Masuk April, bor kita dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu 56. Dari ini kita rapat menyusun strategi untuk memangkas kos dan juga meningkatkan pendapatan dari sisi lain. Lalu kita buat ranking. Ternyata setelah kita lakukan rapat antara tim keuangan dan tim medis serta PPI, di mana dari dana yang dianggarkan oleh pemerintah, ini bagaimana kita dapat efisien mengelolanya sehingga mendapatkan keuntungan. Jadi kita buat ranking pertama, ini perawatan pasien COVID, karena titik kita turun bonus sampai 50%, ya kita siapkan nanti maksimal 50% untuk mengganti penurunan bor itu. Lalu PKRS untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit kita tetap aman karena habis kena dampak di Surabaya, Sidoarjo belum muncul ada pasien dari Jogja yang kebetulan berkunjung ke saudaranya manten di Sidoarjo itu terjadi serangan sesak, kita foto, turun fotonya ternyata menunjukkan gambaran COVID dan meninggal jadi berita yang cukup ramai sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat ke IGD kita dan juga rawat jalan serta rawat inap. Dari itu kita bangun kepercayaan masyarakat bahwa kita lakukan cohorting, aman antara pasien COVID dan yang non-COVID, nanti kita bedakan tempatnya, begitu juga jalur masuknya. Lalu kita ranking berikutnya mengembangkan paket medical check up ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar situ. Dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang mau kerjasama, termasuk BPJS Sidoarjo kerjasama sama kita. Semua karyawannya diperiksakan ke rumah sakit Khodijah. Lalu mengembangkan telemedicine, saya kira sama dengan rumah sakit yang lain. Dan yang memangkas kos belanja ini penundaan investasi. Kita rencana bangun semester 2 ini untuk memberikan rawat inap yang lebih representatif kita tunda tahun depan, dan efisiensi biaya operasional antara lain dengan mengatur tenaga-tenaga pada bagian tertentu untuk gantian libur. Tapi di antara yang peningkatan pendapatan yang paling memungkinkan setelah kita lakukan efisiensi adalah perawatan pasien COVID, dan kita hitung memang idealnya maksimal 50% dari TT, kalau lebih dari itu menurut hitungan kami harus tambah SDM. Karena perawatan COVID ini yang paling memungkinkan kita laksanakan dalam waktu dekat, maka kita bentuk tim khusus, di tim
COVID dan juga tim PINRE, mungkin sama dengan di tempat-tempat lain, kita siapkan kebijakan dan SPU sesuai protokol COVID-19, menyiapkan SDM, jadi setelah langkah kita safety rumah sakit, menyelamatkan rumah sakit supaya tetap eksistensinya terjaga sebagai pertanggungjawaban kami pelaksana ke pemilik, jangan sampai terganggu eksistensinya. Sudah kita temukan rumusannya untuk menutup penurunan pasien rawat jalan, rawat inap, IGD, serta operasi yang kira-kira tertutup dengan langkah yang pertama ini, lalu kita matangkan, baru kita safety untuk petugas, kita adakan briefing, simulasi, baik tentang pemakaian APD maupun pelepasan, dan juga menyiapkan APD dengan buffer sampai 3 minggu ke depan. Dan juga kita ikutkan kursus pengambilan sampel untuk baik untuk PCR dari swab nasofaring maupun yang lain. Beberapa petugas dari tim laborat kita siapkan dan juga menyiapkan sarana prasarana dengan target 50% dari TT secara bertahap. Dan kita lakukan cohorting dan grouping, di mana kita pisah blok bangunan lama, kita siapkan semua untuk pasien-pasien COVID, dan bangunan baru untuk pasien yang non-COVID. Lalu kita grouping untuk yang sudah confirm pada blok tertentu, dan yang masih PDP pada blok tertentu yang lain, serta yang ODP untuk pasien-pasien umum yang takut isolasi di rumah juga kita tangkap, kita siapkan bekas pavilion bedah untuk merawat ini dengan kamar yang tersendiri. Jadi awal buka ruang isolasi ini hanya 4 titik bekas UGD yang lama, lalu sampai sekarang berkembang menjadi 101 titik. Dan ini hampir penuh, sebetulnya penuh karena kemarin kita menolak beberapa pasien karena masih renovasi. Mungkin RIK yang berikutnya baru jadi sore ini, sehingga nanti mungkin bisa terisi 101 titik. Nah, ini kita siapkan APD, tadi sudah sebutkan, supaya tenang bagi kami sebagai penanggung jawab dan juga bagi petugas kami, kita siapkan sampai 3 minggu ke depan. Yang PKRS ini kita bangun kepercayaan masyarakat, dan alhamdulillah kunjungan pasien non-COVID sekarang juga ada peningkatan, dan kita pelajari trennya, ternyata pasien-pasien yang VVIP maupun VIP menurun, yang berkembang pasien-pasien kelas 1 dan 2, sehingga kita sulap juga TT pasien VVIP dan VIP jadi kelas 1 dan kelas 2, kita tambah bed, jadi bed-bed yang kita perbaiki, kita simpan di gudang, kita keluarkan untuk menambah TT pasien non-COVID itu. Begitu juga beberapa tempat aula yang mula-mula TT VIP kita siapkan untuk istirahat petugas-petugas, kita ganti ke aula, kita sulap jadi tempat yang representatif untuk istirahat petugas. Dan medical check up alhamdulillah juga berkembang, tapi hitungan untuk mengejar penurunan pendapatan yang turun sekitar 3M, 4M agak berat untuk didapatkan dari ini. Begitu juga telemedicine kita siapkan, meskipun untuk wilayah sepanjang ini kayaknya belum memungkinkan, mungkin beda sama Jakarta dan juga beberapa rumah sakit besar yang selama ini menggarap kalangan atas, tapi tetap kita siapkan wait and see sambil melihat bagaimana potensi dari rumah sakit yang lain, dan juga menghadapi new normal nanti ke depan yang kita tetap harus memberikan pelayanan berdampingan antara yang konvensional dengan telemedicine ini. Lalu on proses, karena dokter-dokter bedah ini pada takut, mintanya semua pasien dilakukan swab dulu sebelum dioperasi. Nah, ini kan bisa hanya untuk pasien yang umum, tapi pasien BPJS disemprit sama BPJS, kita tidak boleh melakukan rapid test maupun untuk swab ini. Sehingga kita siapkan OK yang lama untuk proses operasi pasien-pasien yang COVID ini dalam proses, mungkin minggu ini sudah selesai.
Ini alur screening, saya kira sama dengan yang lain. Jadi untuk memberikan kepercayaan masyarakat, kebetulan yang blok bangunan lama yang mau kita bangun pada tahun ini untuk 6-7 lantai, karena kita tunda, kita manfaatkan untuk alur pasien-pasien COVID. Dari triase lama kita pakai untuk triase COVID, dan pasien-pasien yang non-COVID ini dari IPT. Dari IPT kita akan screening, kalau lolos screening langsung kita beri pelayanan sesuai tujuannya, tapi kalau tidak dari hasil laborat yang ada, ini waspada, kita tidak lanjuti apakah ODP, apa PDP. Kalau PDP langsung masuk ruang isolasi, kita geser ke triase COVID. Kalau ODP, kalau pasien umum juga kita tawari untuk MRS lewat poli ODP. Begitu juga dari IGD. Dari IGD untuk keamanan bertugas kita kasih beberapa petugas yang di triase sebagai APD level 3. Dari situ kalau ditemukan kecurigaan ke PDP ya langsung kita masukkan ruang isolasi. Kalau ODP, pasien umum kita tawari untuk MRS juga. Kalau untuk yang BPJS kita periksa di poli ODP. Dan dalam perawatan di ruang isolasi, kalau ada yang menjelek, memerlukan ventilator, kita rujuk ke rumah sakit rujukan kelas A yang ada di Sutomo dan Saiful Anwar, serta rumah sakit Ramlan. Dan kalau yang datang dari wilayah barat, kita arahkan ke rumah sakit Sudono. Ini triase lama kita, yang terakhir kita manfaatkan untuk pasien transit yang mau pulang menunggu jemputan. Akhirnya kita sulap lagi jadi triase COVID. Dari sini kita layani pasien-pasien rujukan dari rumah sakit lain dan juga yang rujukan dari rawat jalan maupun dari UGD yang diantara ambulan ke sini kita periksa, lalu kita tindak lanjutin untuk di ruang isolasi. Kalau penuh sementara kita taruh di ruang buffer khusus COVID ini ya. Nah ini salah satu gambaran UGD lama yang kita pakai untuk perawatan pasien COVID yang confirm. Jadi ini awalnya hanya 4 TT ini. Yang atas itu jalur dari triase tadi, tempat alur pasien COVID yang masuk. Lalu yang bawah kanan itu sebagai alur petugas. Jadi untuk efisiensi petugas, ini kita bagi 12 jam supaya menguntungkan, tapi tiap shift ini ada 2 perawat yang mana bertugas 6 jam di ruang nurse station. Ini santai, ada tempat tidur, ada TV. Nanti yang di ruang anterum ini petugas yang piket 6 jam itu, jadi ada kamar 1, 2, dia ngepost di kamar kedua. Ya, kalau jam-jam tertentu meriksa observasi baru masuk ke ruang penderita. Kalau jamnya selesai, dia akan lepas baju di situ, mandi di kamar mandi petugas itu baru boleh keluar. Ini untuk safety petugas dan juga lingkungan teman-temannya maupun untuk keluarga. Kita wajibkan semua harus bawa baju pengganti, mandi di rumah sakit, pulang sudah ganti baju, aman untuk bertemu keluarga. Ya. Ini waktu kunjungan Bupati ke isolasi kita, jadi ini dari petugas di ruang administrasi, ini bisa mengawasi dari kaca terhadap kondisi-kondisi petugas yang ada di ruang isolasi ini. Jadi setiap waktu dia bisa melihat, begitu juga kalau ada nurse call, dia bisa melihat. Untuk menjaga safety-nya, ini secara berkala 3 jam dilakukan disinfektan. Untuk yang disinfektan ruangan, kita lakukan penyemprotan
waktu pasien-pasien ini dilakukan caring ya. Jadi waktu berjemur pada jam-jam 8, jam 9, jam 10 itu tempat kosong, baru dilakukan disinfektan ruangan. Ini jadwalnya yang ada di untuk disinfektan. Jadi petugas ini juga menemani supaya petugas perawatnya tidak sendirian. Petugas tiap shift ini kita kasih juga petugas ini yang setelah membersihkan akan stay di kamar perawat ya. Nah, ini masyarakat yang ragu, tokoh masyarakat kita ajak, kita jelaskan bahwa kebetulan bangunan baru dan bangunan lama yang kita pakai untuk perawatan COVID ini kita batasi dengan pintu gerbang ini, di mana pasien-pasien COVID dan juga keluarga pasien COVID anak-anak yang menunggu ini tidak bisa keluar, jadi tidak memungkinkan untuk terjadi kontaminasi pada warga pasien atau pasien yang ada di gedung baru. Ini kita tunjukkan pada tokoh-tokoh masyarakat, baik alur di depan yang lewat IGD maupun batas dari gedung baru di gedung lama yang kita pakai untuk perawatan itu, sehingga ada kepercayaan dari masyarakat bahwa Rumah Sakit Khadijah aman untuk perawatan COVID ini. Nah, ini untuk pavilion lama di ruang bedah, yang mana pas dokter-dokter bedah pada cuti, ini kosong, kita manfaatkan untuk pasien-pasien ODP, pasien umum, non-BPJS yang kita tawarin untuk perawatan, jadi satu kamar satu, ini ada taman, sehingga tidak membuat jenuh pasien-pasien ODP itu. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi ada terus beberapa pasien yang kita rawat, nanti kita tunjukkan pada grafiknya. Untuk tren pasien COVID ini, jadi yang mula-mula kita siapkan 3 TT waktu kita dapat SK dari Pak Haidar, lalu 4 TT waktu pertama kali kita dapat SK dari Gubernur, kita kembangkan jadi 10 TT berdasarkan perkembangan pasien. Total pasien yang kita rawat sekarang sudah ada 320, ODP pasien umum 31 pasien, PDP 199 pasien, yang confirm 90 pasien. Dan alhamdulillah antara pasien-pasien yang confirm ini sebagian besar sembuh. Jadi yang kita rawat sekarang yang confirm ada 59, berarti sekitar ada 31 yang sudah keluar, yang 7 meninggal. Berarti tadi 31 kurang 7, 24 yang alhamdulillah sembuh ya. Sekarang yang kita rawat ODP ada 3, pasien PDP 30 dan yang confirm masih 59, memang agak lama. Nah, tadi sudah dijelaskan karena beberapa hal antara lain ini jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah belum diberi kepercayaan untuk meriksa sendiri untuk swab ini. Jadi Sidoarjo ini ada 5 rumah sakit rujukan, tapi Sidoarjo juga belum diberi kepercayaan untuk melakukan tes PCR swab ini. Kita harus di Surabaya dan antriannya cukup panjang. Rata-rata kita menunggu hasil itu 5-8 hari. Dan sekarang bahkan karena RSUA beberapa petugas kena, sekarang hanya melayani khusus pasien dari dalam. Kita merissakan di beberapa rumah sakit swasta di Surabaya yang ditunjuk antara lain Premier dan National Hospital. Alhamdulillah bisa 3 hari, 4 hari. Sehingga lebih banyak yang bisa cepat kita pulangkan karena nunggu 2 kali swab negatif ini. Beberapa pasien memang sampai 5 kali masih positif. Ya. Jadi tren jumlah pasien COVID, jadi untuk April sampai Mei ini total tadi sudah saya sebutkan 320 pasien. Yang sebelah kanan ini yang merah ini yang total pasiennya, yang coklat ini yang sekarang masih kita rawat. Jadi total PDP ada 199,
yang kita rawat sekarang 30, yang confirm total 90, yang kita rawat sekarang 59, yang ODP 31, yang kita rawat sekarang 3, jadi jumlah total 320 pasien yang kita rawat, sekarang tinggal 92, karena ruangannya yang RIK kita tambah RIK mengatur tekanan negatif ini ada 9 titik yang masih dalam perbaikan. Sore ini selesai, di UGD ini sudah menunggu, mungkin nanti sore penuh juga ya. Kunjungan rawat jalan setelah terjadi COVID ini juga menurun cukup tajam. Lalu kita lakukan upaya-upaya lewat PKMRS untuk menghubungi pasien-pasien loyal kita, ada problem apa, ternyata ya rata-rata takut. Tapi setelah kita pastikan aman, kita kasih jaminan aman, alhamdulillah ini beberapa pasien sudah datang. Antara lain pasien saya yang dari Tulungagung, ada keluarga bupati itu. Nah, kemarin minta izin Direktur Rumah Sakit Umum Tulungagung untuk alih rawat ke Khadijah dan juga beberapa keluarganya mau datang rawat jalan. Alhamdulillah untuk akhir Mei ini ada peningkatan, bahkan yang memerlukan rawat inap kita sudah menolak beberapa pasien juga. Jadi akhir Mei ini bor kita sudah 100% rata-rata. Jadi menolak pasien COVID maupun pasien-pasien umum. Dan langkah-langkah yang lain untuk home visit ini masih mengalami kesulitan karena rata-rata petugas yang datang ke desa ini ditolak oleh warga, dianggap membawa penyakit. Mungkin kita kasih penjelasan lewat daring, beberapa tokoh masyarakat atau gantian desa-desa tertentu kita daring kasih penjelasan-penjelasan, tapi kayaknya masih sulit untuk menembus pasien-pasien yang memerlukan home care ini. Jadi penurunan rawat jalan di April Mei ini cukup tajam, tapi secara keuangan tertutupi dengan perawatan pasien rawat inap. Jadi total penurunan karena rawat jalan, IGD, dan juga operasi bisa tertutupi dengan penambahan pasien rawat inap ini. Ini IGD, jadi juga terjadi penurunan yang cukup lumayan di bulan Mei ini sampai 41% dibandingkan rata-rata antara Januari sampai Maret. Dan bor yang pada awal April turun drastis sampai di bawah 50%. Setelah kita lakukan langkah-langkah pengembangan pasien COVID, alhamdulillah di akhir April rata-rata masih bisa 60%, dan Mei yang di awal-awal juga terpuruk, ini bisa 74%, dan insya Allah nanti Juni karena tren di akhir-akhir Mei ini sudah rata-rata 100%, nanti akan ada peningkatannya. Strategi ke depan, jadi tadi Dr. Corona sudah menjelaskan tentang trennya. Menurut perhitungan kami mestinya puncaknya pada Mei Juni ini, sehingga kita memang curi start dibandingkan rumah sakit lain yang ada di Sidoarjo. Kita cohortingnya lebih dulu dibandingkan rumah sakit umum juga. Lalu setelah rapat bersama dia baru meniru, dia mengembangkan cohorting juga, sekarang membuka 140 TT RSUD yang awalnya hanya 60 TT dari ruang isolasi yang dia punya sebelumnya. Akhirnya meniru Khadijah, yang mana Khadijah mengembangkan 101 TT, dia 140 TT. Ya. Karena trennya nanti apakah menurun, dan juga terkait sama pemerintah sudah menggulirkan new normal dan herd immunity, apakah terkait sama dananya nanti terbatas untuk perawatan ini, kita ambil ancang-ancang nanti setelah Juli ini juga karena pasien umum meningkat juga kita kurangi bertahap, kita ganti pasien-pasien umum. Jadi kita berdampingan, tetap bersahabat dengan COVID, kita rawat dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan amanah dari Ketua PP bahwa untuk merawat pasien COVID di Papua ini adalah jihad. Kita kasih pemahaman pada semua petugas, yang penting
kita bekerja profesional, terlindungi, insya Allah aman. Alhamdulillah petugas semuanya termotivasi, kompak untuk melakukan jihad bersama-sama. Dan karena pasien poli atau rawat jalan juga belum berinjak naik, kita tetap ke depan melakukan perawatan konvensional untuk rawat jalan juga dengan telemedicine. Pengembangan MCU karena pasien COVID tetap ada, kita pengembangan MCU tetap kita lakukan. Begitu juga pengembangan ruang OK COVID darurat kita siapkan. Insya Allah dalam minggu-minggu ini selesai, sehingga memberi keamanan pada petugas medis, khususnya tim bedah dan objin, serta lain ya, THT, mata yang takut untuk operasi, takut terkontaminasi, meskipun sudah kita lakukan berkala perawatan AC, kita siapkan khusus OK COVID, dan dengan pemerintah sudah menerapkan herd immunity new normal, kita hidup dengan berdampingan dengan COVID ini, mudah-mudahan aparat desa sudah menerima petugas-petugas kita untuk melakukan home care, sehingga nanti home care tetap jadi program kita ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamdan, sangat lengkap dan sangat memberikan pencerahan untuk kebertahanan Rumah Sakit Muhammadiyah di era pandemik. Dr. Hamdan, nanti kita masih bergabung, nanti ada diskusi setelah materi yang terakhir, Dr. Hamdan. Baik, sekarang yang ketiga, kita mohonkan Dr. Arifuddin, kita dari Sidoarjo melonjak ke Yogyakarta, tepatnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dr. Arifuddin, monggo, kami persilakan sesi yang ketiganya untuk sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dari Dokter Corona dan juga dari Dokter Hamdan, saya mencatat bahwa dari Dokter Corona itu memberikan informasi terbaru, dan message-nya adalah prepare for the worst. Saya pikir memang kita sama-sama harus persiapan untuk kondisi yang terburuk. Kemudian Dr. Hamdan tadi kita sudah menyampaikan bahwa salah satu yang luar biasa ternyata beliau mengambil perawatan pasien-pasien COVID itu sebagai suatu opportunity, dan insya Allah juga cukup baik. Nah, saya pribadi mohon maaf ini kebetulan habis operasi, kemudian tadi PPT saya sampaikan ke Mas Budi, tapi saya cepat saja, mungkin saya hanya menceritakan poin-poin saja supaya nanti bisa diskusi lebih jauh. Bapak Ibu sekalian, di PKU Gamping secara umum namanya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, sebenarnya ini adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit 2 sebenarnya kalau zaman dulu. Nah, menurut saya keadaan di semua rumah sakit persis sama dan sebangun, hanya perbedaan karakteristik dari rumah sakit tersebut yang membedakan. Nah, saya pribadi karena saya latar belakangnya ortopedi, kemudian saya juga praktisi di PKU Gamping, saya juga hanya praktek di PKU Gamping dan PKU Jogja, hanya itu saja. Artinya bisa dibilang ya hidup saya ini ikut naik turunnya PKU Gamping. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hamdan bagaimana mengambil peluang dari Rumah Sakit Muhammadiyah di tengah pandemi ini dari sisi pasien COVID. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan keadaan di PKU Gamping yang kita beruntung di Jogja ini tidak terlalu banyak, tidak sebagaimana di Jawa Timur,
kita memiliki di PKU Gamping ini 8 bed, kemudian kita sebenarnya sudah persiapkan bangsal kalaupun terjadi ledakan, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Bahkan di Yogyakarta sendiri, mulai dari Maret sampai akhir Mei ini, tercatat yang meninggal 8 pasien, dan alhamdulillah di PKU Muhammadiyah itu tidak ada pasien yang meninggal keadaan ringan dan sedang. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan mulai dari rumah sakit PKU Gamping ini adalah rumah sakit tipe C yang merupakan milik Perserikatan di bawah dari pimpinan pusat yang BPH-nya sama dengan PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan jumlah karyawan 700 karyawan, baik karyawan yang tetap maupun outsourcing. Kemudian jumlah bednya 213 bed. Kemudian di PKU ini dengan dibukanya 1 kamar isolasi itu dengan konsekuensi 1 bangsal VIP, VVIP itu ditutup untuk perawat yang tidak pulang, dan kita berikan fasilitasi tempat di bangsal VIP tersebut. Yang jadi masalah memang sama tadi ketakutan dari pasien, apalagi kalau di PKU Gamping itu ada tenda dan ambulan dan merupakan center untuk dekontaminasi ambulan di DIY. Hingga beberapa masyarakat itu menanyakan, tendo-tendo apa itu, Dok? Aman, saya bilang. Itu justru dekontaminasi biar tidak terinfeksi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa opportunity di PKU Gamping ini adalah ada banyaknya dokter spesialis yang full timer. Jadi yang dokter tetap yang memang hanya praktek di PKU Jogja dan PKU Gamping, ditambah dengan dokter-dokter dari UMY. Kemudian yang kedua, mayoritas dokter itu praktek semua, hanya ada dokter gigi dan dokter THT yang sempat tidak praktek, akan tetapi hampir semua itu praktek. Mungkin langsung dibuka di halaman ke-12 saja. Terus halaman terus lagi. Ya, cukup. Balik 1. Baik, kita lihat di slide ini bahwa menurut saya yang membuat kita semua ini cukup berbesar hati adalah dukungan dari BPH. Di awal-awal pandemi, BPH ya ini sebenarnya sempat agak khawatir juga. Di BPH secara periodik dengan beberapa karyawan, beberapa kelompok karyawan, tidak semua karyawan tentunya, beberapa kelompok karyawan disampaikan kondisi rumah sakit demikian, bahwa kita mesti bersama-sama, bahwa tidak mungkin rumah sakit survive tanpa ada effort dari dokter maupun pegawai. Jadi semua dokter tetap, pegawai, perawat, termasuk direksi, semua bareng-bareng dengan BPH untuk kesepakatan bersama, yaitu efisiensi dan komitmen bersama. Pertama, kita sebagaimana komitmen dari Perserikatan, kita merawat pasien COVID. Kemudian yang kedua, kita juga tetap membuka layanan supaya tetap hidup. Baik, slide berikutnya. Nah, yang menarik, saya dulu masih ingat tahun 2012 akhir dengan Mas Budi, kita dulu sempat brainstorming dengan beberapa PKU, Darul Arkom waktu itu, dengan MPKU. Mimpi saya waktu itu adalah kita membuat relasi dengan
Aum Muhammadiyah dan juga cabang-cabang Muhammadiyah. Dan ini yang sejak waktu itu tahun 2012-13 sampai sekarang itu yang terus kita jalin bahwasanya Aumkes ini, PKU ini tidak cuman Aumkes tok, akan tetapi kita adalah bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah. PKU Gamping ini terletak di Kabupaten Sleman, dan yang menarik di Kabupaten Sleman ini ada lebih dari 200 PAUD Aisyah, 78 SD Muhammadiyah, lebih dari 30 SMP dan SMA, dan juga panti asuhan. Dan yang menarik, panti asuhan ini semuanya di-cover gratis, baik pengurusnya maupun anak-anaknya oleh Lazismu PKU Jogja maupun PKU Gamping. Nah, relasi ini sepertinya memang membuat PKU Gamping bisa dibilang tidak mengalami penurunan yang drastis, tidak. Akan tapi terjadi penurunan, akan tapi penurunan yang normal. Baik, berikutnya. Slide. Nah, dari hasil itu tadi, kita nanti harapan saya bisa berdiskusi. Di tanggal 28 Mei kemarin, rawat jalan atau poli itu pasiennya 554 pasien. Kemudian UGD itu rata-rata April-Mei 120 pasien, ini menurun. Karena sebelumnya kita bisa rata-ratanya itu 170 atau 180. Kemudian operasi di bulan Mei 2020 itu sampai saat ini ada 300 operasi. Dan ini biasanya di tahun atau di bulan yang sebelum pandemi ini jumlah operasinya bisa atau rata-rata 500, kurang atau lebih dari 500. Dan klaim BPJS di bulan Maret, karena saya tanda tangan tim BKMKB, hingga saya hitung jumlah di bulan Maret itu klaimnya 7 miliar, dan di bulan April itu kemungkinan kita ajukan 5 miliar. Memang terjadi penurunan, akan tapi insya Allah di bulan Mei sudah akan naik lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tadi, beberapa keyword secara cepat, dan resultnya seperti ini. Kalau tadi Dr. Hamdan itu mengambil dari pasien-pasien COVID, akan tapi saya pribadi melihat bahwasanya PKU Gamping ini punya opportunity di luar dari pasien COVID. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk masukan dan diskusi dari Bapak Ibu sekalian, sangat berharga untuk saya. Matur nuwun, Mas Budi. Baik, terima kasih Dr. Arifudin. Saya kira beliau sudah menyampaikan detail sekaligus melengkapi diskusi, melengkapi materi yang telah disampaikan dari para pemateri. Dan berikutnya tidak memperpanjang, saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik kepada para narasumber. Kami persilakan bisa raise hand, bisa juga angkat tangan kalau tidak menemukan raise hand di alat medsosnya. Kami persilakan Bapak Ibu yang akan mendiskusikan materi-materi beliau. Silakan. Monggo, siapa? Yang resen atau angkat tangan, boleh? Oke, silakan Bu Rini. Silakan, Dokter Rini, kami persilakan. Dokter Rini, kami persilakan. Monggo, Dok. Mic-nya, mic. Sudah? Assalamualaikum. Sudah kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang untuk mendengar paparan ini. Terutama mungkin yang pertama saya tujukan kepada Dr. Hamdan ya. Dr. Hamdan ya. Selamat sekali untuk pertigaan panjang dengan menyediakan tempat tidur yang cukup banyak untuk pasien COVID, apalagi sekarang daerah Sidoarjo, Surabaya yang kan cukup banyak kasusnya. Satu, Dr. Hamdan, yang saya tanyakan ya, bagaimana meyakinkan teman-teman ya, teman-teman terutama di medis maupun perawat itu ya, untuk siap melayani pasien COVID dengan jumlah tempat tidur yang seperti itu, karena
rata-rata beberapa rumah sakit itu agak diajak agak ogah-ogahan ya, walaupun memang sudah didatangkan PDM dengan Jihad Muhammadiyah, tapi kadang-kadang itu agak sulit. Itu pertama, Dokter Hamdan. Yang pertama. Yang kedua untuk Dokter Arifudin, nggih. Nggak apa-apa, langsung terus, nggih. Halo? Halo? Monggo Bu, langsung, silakan. Silakan. Dokter Arifudin. Tadi kan monggo. yang walau memang kasusnya kan tidak sebanyak di Sidoarjo, tetapi ada penurunan yang di mana rata-rata rumah sakit kemarin diinformasikan oleh Ketua PP Muhammadiyah sampai ada 80%, itu kan tidak terlalu ngefek ya untuk PKU Gamping. Nggih. Itu kira-kira kena nggih, Dokter nggih? Gitu. Itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke Dokter Hamdan yang pertama dan yang kedua Dokter Arifudin. Monggo Dokter Hamdan, pertanyaan dari Bu Rini tadi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Budi dan juga Bu Rini. Jadi kita berangkat dari kepercayaan diberi SK oleh Pak Haidar. Kita jelaskan mulai di awal. Begitu dapat SK kita langsung rapat, meskipun pendanaannya belum jelas. Dari dana sosial yang kita anggarkan, kita sisihkan untuk mempersiapkan itu. Bahwa ini tugas mulia sesuai dengan sejarah pendirian dari PKU. Jadi untuk menolong masyarakat yang kesusahan kena wabah ini, ya kita yang bergerak di bidang kesehatan sebagai sarana dakwah ini harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang menurut istilah Prof. Haidar ini adalah jihad. Jihad mengatasi wabah ini. Dan kita beri contoh pada beberapa kasus tenaga medis yang meninggal baik di Jakarta maupun di Jawa Timur, bahwa yang bergerak secara langsung di ruang isolasi itu jarang yang terkena. Yang bahaya ini adalah OTG yang datang di poli atau UGD kalau kita tidak memakai pakaian lengkap. Nah, tapi yang di ruang isolasi ini kan kita lengkapi dengan APD yang lengkap level 3, yang kita seleksi juga, terutama hazmatnya yang memenuhi syarat, baru kita pakai untuk persiapan, kita buffer sampai 3 minggu untuk memberi keamanan ini. Dan kita beri keyakinan dengan simulasi cara pemakaian APD yang benar dan pelepasan, serta untuk tugasnya ada kamar 1-2 untuk mandi dan keluar, kita sudah bersih tuh, akhirnya semua bisa percaya diri. Dan memang kita pilih yang muda-muda, yang imunnya masih bagus, dan yang rata-rata kos. Dengan kita tempatkan di rumah sakit gratis, makannya, minumnya, dan juga insentif tambahan yang cukup lumayan, akhirnya semua termotivasi, tidak ada keluhan dari petugas-petugas kami, semua kompak berjuang bersama-sama untuk melakukan jihadan itu. Dan yang di UGD juga gitu, kita lengkapi dengan yang di garis depan, yang menjemput pasien itu dengan level 3, kecuali yang di poli. Memang sebetulnya semuanya menuntut. Tapi saya jelaskan, kita menarik 120.000 rumah sakit, dapat 30.000, ya 90.000 dokter. Masa kita harus menyiapkan APD itu ya. Saya kasih contoh, kebetulan saya juga praktek. Kalau saya praktek, ya saya harus pakai. Memang disiapkan 1 masker bedah, tapi saya bawa sendiri kan 95. Lalu bawa masker bedah 1 tambahan untuk keamanan yang kita dapat dari pendapatan kita sendiri. Nah itu akhirnya semuanya kompak, bahwa rumah sakit menyiapkan APD sesuai dengan levelnya, dia bertugas di mana, dan sesuai kemampuan rumah sakit. Kalau kita mampu menyiapkan semua, ya di poli kita siapi juga dengan APD yang lengkap. Tapi dengan kita kasih barier, dengan plastik, membatasi antara dokter dan pasien, kita beri juga siapkan
pelindung wajah dan juga satu masker, katanya semua sudah menerima itu. Alhamdulillah kita kompak semua berjuang bersama-sama mengatasi COVID. Itu kira-kira ini. Ya. Ya, sekalian Dr. Endam, ada pertanyaan itu Ada dari WA, dari chat. Bu Yua ya. Itu adakah untuk agar perawat tidak tertular atau bagaimana? Adakah pemeriksaan reguler untuk perawat RIK dan nutrisi khusus untuk treatment khusus untuk perawat RIK untuk angka imunitas? Iya. Jadi ada satu pertanyaan untuk proteksi petugas, apakah ada nutrisi khusus? Jadi untuk semua petugas, ya alhamdulillah kita kerjasama sama MPK wilayah, kapan MPK wilayah ada basar, sembako murah, telur, beras, gula, kita berikan semua karyawan. Lalu vitamin C juga kita beri semua. Lalu yang tambahan vitamin D, vitamin E pada petugas-petugas khusus yang ada di garis depan. Jadi memang semua itu kita berikan. Dan pemeriksaan juga kita lakukan secara bertahap. Memang kita prioritaskan yang berhadapan langsung, yang di ruang isolasi khusus dan ruang isolasi biasa. Baru berikutnya yang UGD, baru berikutnya HD, dan secara bertahap semua petugas kita periksa secara berkala. Yang kita seleksi dari darah lengkapnya, NLR dan LCR, kita tindak lanjuti dengan rapid. Yang rapidnya positif baru kita tindak lanjuti dengan swab, gitu ya. Dan juga yang habis kecolongan, tahu-tahu pasien yang poli ternyata confirm, itu kita tindak lanjuti, kita biayai semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Ya, baik begitu Dr. J. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua ke Dr. Arifuddin. Semoga Dr. Arifuddin. Oke, matur nuwun. Saya langsung pertanyaan dari dokter ini tadi. Memang di PKU Gamping seperti tadi yang secara cepat saya sampaikan bahwa penurunannya tidak signifikan. Misalkan kita itu di bulan sebelumnya klaimnya itu 8 miliar, kemudian turun jadi 7 miliar, kemudian penurunan paling bawah ya 5 miliar di bulan April. Nah, kenapa tidak terlalu signifikan menurut kami? Itu oleh karena yang pertama, rumah sakit PKU Gamping itu adalah rumah sakit tipe C. Yang pertama adalah tipe C, yang kedua semua dokter itu praktek, dan dokternya itu mayoritas full-timer. Mayoritasnya adalah dokter-dokter full-timer, baik PKU Jogja maupun PKU Gamping, ditambah dengan dokter-dokter UMY. Dan untuk praktek itu masing-masing kita ajak ngobrol, nyamannya seperti apa. Pengen seperti ini kita fasilitasi. Dan alhamdulillah, karena kita tipe C, kemudian yang kedua dokternya mayoritas praktek, yang ketiga otomatis hafiz juga akan terbuka ke kita terus. Jadi kalau hafiz itu ya sistem rujukan BPJS, sistem online tersebut, kalau mau rujuk apapun maka akan terbuka juga PKU Gamping. Karena tadi kita di tipe C, yang kedua dokter spesialisnya kita praktek semuanya, kecuali sedikit saja di THT dan gigi yang tidak praktek. Kemudian dokter-dokter tersebut mayoritasnya juga adalah full-timer, sehingga ini yang menyebabkan menurut saya pribadi penurunan tersebut tidak signifikan. Berkata Mas Budi. Baik, terima kasih Dr. Arifuddin. Saya kira sudah menjawab tadi pertanyaan Dr. Rini, dan kami berikan waktu kepada penanya berikutnya, silakan, atau yang mau sharing terkait dengan bertahannya Rumah Sakit Muhammadiyah di era pandemi ini. Kami persilakan. Baik, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Mohon maaf. Dengan Pak Holil dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Oh, silakan Pak Holil. Silakan Pak Holil. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Hamdan. Sedikit saya hanya ingin sharing dan mungkin akan ada dapat solusi dari dokter. Mengingat begini dok, Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ini tipenya tipe C. Yang menjadi saat ini sekarang itu sangat drastis sekali, pendapatan kita turun sampai hampir 80%. Di mana diakibatkan pertama, nakes kita pada tanggal
14 Mei kemarin hampir 30 orang terpapar COVID. Dan pada saat ini mereka sedang diisolasi semua. Dan terakhir kemarin juga kita nambah lagi. Nambah lagi nakes kita hampir 9 orang, termasuk ada dokter spesialis kita juga terpapar COVID. Sehingga sampai dengan saat ini Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ini rada kesulitan memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat. Menarik sekali pembicaraan Dr. Hamdan tadi. Ya mungkin kami dari Palembang, mungkin ada rekan-rekan saya kalau memang nanti bisa menambahkan kiat-kiat apa dok yang bisa kita lakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang pada saat ini, terutama meyakinkan kembali masyarakat sehingga masyarakat mau kembali berkunjung berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Mungkin itu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan langsung aja ke Dr. Hamdan, monggo dok. Terima kasih Dr. Budi dan juga Pak Uli dari Palembang. Kita sharing. Jadi memang Rumah Sakit Khadijah ini sama dengan Palembang ya. Kelas B untuk pasien BPJS memang kita kena dampak, apalagi ada himbauan dari organisasi profesi baik ID maupun organisasi spesialis yang menghimbau untuk tidak berobat dulu pada masa-masa COVID ini. Setelah kita pelajari, memang ada penurunan yang cukup drastis pada pasien rawat jalan kita dan juga ada komentar dari beberapa tokoh masyarakat, baik lewat media maupun lewat rapat-rapat di tingkat Musbika dan Musbida ini. Kita kebetulan dapat masukan juga tentang kekhawatiran perawatan COVID dengan Khadijah ditunjuk sebagai rujukan merawat pasien yang cukup banyak. Akhirnya saya memerintahkan pada tim PKRS untuk bergerak, baik lewat media, memanfaatkan radio Surabaya, di Surabaya yang cukup terkenal, begitu juga lewat IT yang kita buat, kita sebarkan pada masyarakat, dan kita undang juga tokoh masyarakat untuk melihat secara langsung bahwa kamar operasi kita terpisah, begitu juga jalurnya pasien-pasien COVID dan pasien non-COVID ini terpisah. Alhamdulillah masih dapat kepercayaan yang awalnya memang sempat turun, ini di akhir Mei mulai naik. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tim bedah sudah mau operasi dengan syarat ada OK khusus COVID tadi sudah kita buatkan, dan juga pada masyarakat yang operasi elektifnya tertunda ini sudah mulai ngantri untuk daftar operasi. Begitu juga memang sebagian kan karena kita rumah sakit yang cukup tua, dokter-dokter spesialis yang lama, yang usianya di atas 60 ini banyak yang cuti juga. Masih minta diambil alih yang muda-muda yang masih praktek ini untuk mengisi jam prakteknya yang tua-tua, yang cuti itu untuk tidak kehilangan pasien pada jam-jam yang ditinggalkan itu. Nah, kita kasih kepercayaan pada masyarakat lewat PKRS. Alhamdulillah ini sudah mulai ada kepercayaan, mulai meningkat untuk kasus-kasus bedah, begitu juga untuk rawat jalan dan rawat inap yang tadi sudah saya jelaskan, pasien COVID dan pasien non-COVID dalam beberapa hari ini kita menolak beberapa pasien. Saya kira itu. Baik, terima kasih Dr. Hamdan. Saya ingin Dokter Corona dan teman-teman Dokter Corona untuk nambah ini menarik ya, Palembang kemarin sempat ada ujian itu ya, Dokter Corona. Adakah kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa memperkuat Rumah Sakit Muhammadiyah, Dokter Corona? Dokter Corona, Mas Corona, Mas Oni. Ya maaf. Monggo, Dokter Corona. Ya, sorry commute. Terkait kebijakan yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit, saya kira memang antar rumah sakit mungkin mempunyai perbedaan kondisi, ya. Baik dari misalnya dari leadership-nya, kemudian bentuk manajemen, atau mungkin
dalam konteks kerjasama atau koordinasi dengan lintas sektor yang lain, saya kira mungkin semua rumah sakit mempunyai sedikit perbedaan, tetapi pada prinsipnya memang hal-hal yang terkait keilmuan dalam hal ini, misal nih, kalau ada yang terpapar, kemudian itu kita harus tahu konteks keilmuannya dulu. Misalnya kalau dia terpapar, kemudian apakah harus diisolasi atau tidak. Nah, ini tentunya memang tidak bisa disamakan 100% dengan rumah sakit lain. Tapi hal-hal perbedaan yang dilakukan baik di praktek baik yang dilakukan oleh PKU Gamping dan Dikotija tentu bisa menjadi acuan. Karena ini misal dia kontak dengan pasien yang ternyata positif, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pada saat dia tidak ada gejala, apakah memang harus diisolasi? Kalau diisolasi, apakah ada karyawan di bagian lain yang bisa digeser? Kadang tergantung kebijakan direksinya, apakah bisa menggeser dari unit lain ke unit tersebut. Gitu. Kalau memang bisa, mau tidak bisa, yang lain tidak mau digeser ke unit A tersebut untuk menggantikan yang isolasi. Nah, ini strategi-strategi itu sebetulnya bisa tidak bisa di orang Jawa itu dikebyah-uyah, disamakan. Tapi biasanya kalau saya melayani pertanyaan-pertanyaan yang jabri-jabrian. Jadi kadang strategi-strategi itu dilakukan khusus untuk rumah sakit tersebut, itu Mas Budi. Jadi misal apakah yang sudah kontak wajib isolasi atau tidak. Nah, ini kita harus melihat apakah pada saat kontak dia pakai APD lengkap atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu menjadi satu pertimbangan dalam hal memutuskan kebijakan-kebijakan rumah sakit yang nantinya tentu akan berimbas ke ke keuangan, manajemen sumber daya, dan beberapa rumah sakit malah begitu dia harus mengisolasi karyawannya juga tidak ada. Nah, karyawannya tidak bisa dijadikan isolasi sehingga rumah sakit juga harus menyediakan tempat tanda kutip ya, tempat isolasi untuk karyawan tersebut di rumah sakit. Nah, ini tentunya kan setiap rumah sakit mungkin punya kondisi berbeda dan ini yang mungkin nanti akan sering di-sharing pertanyaan itu ke MCCC dan kita bisa menjawab kasus per kasus seperti itu. Terima kasih Mas Budi. Baik, terima kasih Dr. Corona. Ini yang sudah resen berikutnya Dr. Joko Murdiantoro. Dr. Joko Murdianto, spesialis anestesi. Monggo Dr. Joko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Budi, Bapak sekalian, para direktur, teman sejawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, dan tentu para narasumber, Mas Hamdan, Mas Dr. Hamdan spesial, teman baik saya, Dr. Arifudin yang baru saja ketemu di kamar operasi, mohon maaf saya masih pakai baju bios, sedang menyalurkan hobi gitu ya, yang hobinya bios. Bapak Ibu sekalian, saya kira bagus apa yang disampaikan oleh tiga narasumber tadi, ya. Untuk Rumah Sakit Mas Hamdan, Direktur Utama Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Sepanjang, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang diwakili Dr. Arifudin. Jadi memang bertahan di era COVID ini tidak gampang. Betul, saya setuju dengan Mas Corona. Kita ini kan dalam masa bencana, ya, bencana non alam. Maka kalau kita lihat, sebenarnya saya sampaikan juga, sistem komandonya bagaimana. Jadi akhirnya tergantung dari leadernya. Bagaimana mengatur kondisi-kondisi yang, karena memang di banyak tempat, di banyak rumah sakit, pasien-pasien itu pada takut datang di rumah sakit. Kenapa? Dia akan ketularan. Sehingga alhamdulillah 2 rumah sakit ini menjadi contoh praktek best practice. Terima kasih Mas Hamdan, Dr. Arifudin, yang sudah memberikan ilmu-ilmunya, kiat-kiatnya, sehingga yang di tempat lain agak turun ya, bahkan turun cukup tajam,
Tapi ternyata di sepanjang dan PKU Gamping itu luar biasa. Bahkan hari ini Bapak Ibu, saya masih di kamar operasi Rumah Sakit PKU Gamping, ya, untuk membantu pembiusan. Itu operasi masih 13, barangkali ada tambah lagi. Nah, kalau kemudian saya kan tidak banyak komentar kepada Bapak Ibu direktur yang sudah memanage rumah sakit dengan sangat bagus sehingga bisa bertahan. Tapi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ya, Jack Ma pernah sampaikan itu. Di era COVID ini, kita bertahan itu sudah untung katanya. Jadi kita bisa bertahan aja bisa untung. Sehingga rumah sakit harus bisa menghitung, rumah sakit harus bisa memprediksi skenario-skenario. Kira-kira kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini, ya, kira-kira kita bisa bertahan sampai di level mana? Apakah 3 bulan kita bertahan? Apakah 4 bulan? Apakah 6 bulan? Sekedar contoh ya, sekedar contoh di tempat lain. Perguruan tinggi swasta di Jogja itu, yang bisa bertahan sampai akhir Desember tahun ini, itu tidak sampai 10. Coba. Itu dia sudah punya hitung-hitungan yang dengan hitung-hitungan itu maka perguruan tinggi itu akan gemeregah itu dalam bahasa Jawanya. Termasuk rumah sakit. Nah, kenapa? Kenapa kita baca di beberapa literatur, saya kira Bapak Ibu sudah baca, ada megasep di dalam consumer behavior. Jadi perilaku konsumen ini berubah. Ya, yang pertama gaya hidup baru tinggal di rumah. Sehingga gaya hidup baru tinggal di rumah ini harus menjadi pilihan kita, apakah yang akan kita hadirkan untuk rumah sakit kita, untuk masyarakat. Barangkali home care-nya diperkuat betul. Jadi konsep rumah sakit tanpa dinding itu saya kira sudah saatnya sekarang ini. Home care-nya betul-betul dikuati. Ya. Kemudian piramida Maslow yang terbalik. Jadi bergeser pada saat kita belajar segitiga piramid Maslow itu yang di atas, di puncak itu aktualisasi diri. Di dasar piramid itu hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kita. Nah, sekarang ini terbalik. Jadi piramid Maslow itu terbalik. Jadi bergeser menjadi kebutuhan utama itu kebutuhan primer. Makan, kesehatan, ya, jaminan kesehatan, keamanan jiwa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, go virtual. Kenapa? Ya kita paham bahwa COVID ini musuh yang tidak kelihatan, sehingga konsumen akan menghindari kontak fisik manusia. Maka media virtual itu sangat marak sekarang. Ya. Ada klik dokter, go dokter, Dokwiti, segala macam. Barangkali Arsamo bisa menghadirkan pilihan-pilihan untuk bagaimana bisa go virtual. Yang keempat, karena kita melihat semakin hari semakin banyak korban dari COVID itu, maka melahirkan masyarakat yang penuh empati. Ya, welas asih, kemudian syarat dengan solidaritas. Nah, bahkan penelitian seorang pakar mengatakan bahwa 92% yang diteliti itu ternyata, walaupun dia tidak mampu, ternyata berani menyumbangkan sebagian hartanya. Artinya apa? Bahwa betul itu. Jadi masyarakat Indonesia di dunia internasional itu pertama yang rasa solidaritasnya luar biasa bagus, ulasnya bagus. Sehingga barangkali ini harus meng-create kita agar, dan saya kira sudah ya, teman-teman rumah sakit sudah, bagaimana menggalang dana-dana sosial yang luar biasa. Nah, tergantung dari kreativitas dari leadernya itu. Maka Bapak sekalian, ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan the mega customer behavior tadi. Ada beberapa ya, bahkan ada yang ada 30, ada yang 40, ada yang 50. Karena kita paham bahwa sekarang ada yang
bisnis yang sering jatuh, ya, hotel jatuh, penerbangan jatuh. Yang naik apa? Yang berkaitan dengan virtual. Nah, rumah sakit itu barangkali di antara dua itu. Maka pembelian antaran barangkali resep yang harus pakai diantar, nggak usah pakai nunggu, perlu kita perkuat lagi. Kemudian produk-produk bahan organik itu banyak diminati. Kemudian bagaimana kita menggunakan strategi marketing yang asertif. Jadi alhamdulillah beberapa rumah sakit yang sudah mengiklankan diri dalam tanda kutip. Dr. Joko? Tadi cukup ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joko. Saya kira menambah semangat kita bersama di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah ya. Saya kok pengen ke Dr. Soebul Biri ya. Ini sejawat Baitul Arqam di MPK UPP dulu. Dr. Soebul Biri, monggo sharingnya bagaimana rumah sakit jenengan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampai nggak suaranya? Sangat jelas, sangat jelas. Sejelas dokter. Oke. Terima kasih semuanya, Mas Dr. Corona, Mas Hamdan, dan Mas Arifudin, teman baik semuanya nih. Ya, Dok. Jadi, ini, melihat dari perkembangan sosial, banyaknya PSBB yang dicabut. Kelihatannya pasien COVID ini kayaknya malah tidak menurun. Malah tidak menurun kayaknya. Nah, ini bagi saya mungkin perlu mengacu yang sudah sukses ini di Mas Hamdan di Rumah Sakit Khadijah. Ini mungkin permintaan saya dari MCC ya. MCC harus mengkonsolidasikan, mengkondisikan, cek seluruh rumah sakit itu kondisinya untuk persiapan penerimaan pelayanan COVID ini sejauh mana yang dimiliki oleh seluruh rumah sakit anggota MCC ini. Karena kayaknya harus disiapkan betul karena ada perkiraan paling sederhana kan ini akhir 2021. Jadi kan masih panjang. Saya pikir nggak mungkin kita, walaupun core bisnis kita kan pasien non-COVID, tapi pasien COVID ini kan nggak bisa diabaikan. Jadi harus ada tempat atau isolasi tersendiri. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Hamdan tadi, Dr. Hamdan, bahwa ada jaminan bahwa orang itu ke rumah sakit tidak akan terpapar oleh pasien-pasien dari pasien COVID. Nah ini mungkin saya harapan itu dengan MCC, Mak Corona dan kawan-kawan, Mas Agus Syamsuddin mana ya, mungkin kita belum pernah konsolidasi secara intensif untuk mengetahui seluruh kondisi rumah sakit yang telah bergabung dengan MCC. Karena apa? Karena itu tadi. Jadi kayaknya penanganan dari COVID ini masih lama. Nah, kemarin RSI PKU Muhammadiyah Tegal ini agak terlambat dalam mengikuti MCC karena kemarin kita akreditasinya itu akhir bulan Maret. Jadi akhir bulan Maret ada akreditasi sehingga kita lebih fokus menyiapkan akreditasi. Nah, sekarang kita lagi menyiapkan untuk ruang-ruang RIK ya, ruang khusus untuk ini seperti apa yang disampaikan oleh Mas Hamdan. Yang ketiga, kalau nanti sekiranya pasien-pasien COVID ini banyak, sehingga klaim-klaimnya banyak, saya malah takut pada BPJS-nya atau penagihan klaim-klaimnya jangan gimana. Sehingga untuk menyikapi itu, biasanya kalau udah pelanggan banyak terus dipersulit, di definisinya macam-macam persyaratan dan sebagainya. Sehingga kalian ini mungkin mulai hari ini bisa lazismu ya sebagai persiapan untuk mendukung rumah sakit kita RSMA ini supaya sampai jangan ada yang itu daya tahannya menurun gitu, imunitasnya atau jangan sampai kolip lah kasarnya seperti itu. Jadi mungkin harapan yang paling ini untuk MCC secepatnya untuk mengadakan konsolidasi mengingat proses baik. COVID ini masih lama. Karena hari-hari ini di RSI PKU Muhammadiyah Singkil banyak yang mulai
positif nih beberapa hari ini dari poli-poli itu yang tidak terduga. Itu mungkin Mas Budi, matur suwun semuanya, matur, Pak Joko, ya. Bu Rini dan kawan-kawan semuanya. Matur suwun, Dokter Biri. Waalaikumsalam. Wah, keren sekali ini tadi pertanyaan terakhirnya tadi menarik itu. Jangan-jangan kalau nanti pasien kita banyak, BPJS nggak mau ngeklaimkan ini menarik ini ya. Dan koordinasi karena terkait dengan koordinasi MCC, maka Dokter Corona monggo untuk ditanggapi pertanyaan Pak Direktur ini. Monggo, Dokter Corona. Oke, Mas Budi, Dokter Biri, ini memang menarik. Memang kita dalam beberapa bulan ke depan, semoga tidak ya, semoga perkiraan kita semua salah terkait adanya ledakan ini. Tapi memang secara keilmuan dan secara statistik, dilihat dari pola perilaku masyarakat dalam 2-3 minggu terakhir ini memang sangat mengkhawatirkan. Dan tentunya memang rumah sakit nanti, dalam hal ini Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, tentu akan kita petakan lagi kekuatannya. Kita akan membuat beberapa indikator, dan juga mungkin dari hasil seminar hari ini, kita akan membuat dari best practice yang dilakukan PKU Gamping, dari PKU Siti Khotijah, dan mungkin PKU yang lain. Kita sekarang kan ada total 77 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang merawat. Dan tidak menutup kemungkinan akan menambah jika memang terjadi ledakan dan semakin luas. Nah, ini tentunya matur nuwun usulannya nanti kita akan koordinasikan. Kebetulan kalau wakil ketua MCCC yang di rumah sakit Dr. Pati Adila, nanti saya akan koordinasikan dengan beliau untuk kita berkoordinasi terkait usulan yang diajukan oleh Dr. Soebudi. Ini sementara itu Mas Budi, nanti kita akan monitor materi untuk source capacity bisa Mas Budi? Bisa Mas Corona. Mas Budi hilang nih, Mas Budi moderatornya hilang. Mas Budi mana Mas Budi? Masih bisa semua. Ya, baik, terima kasih Dokter Corona. Apakah Dokter Hamdan dan Dokter Arifudin mau menambahi tadi yang Dokter Soebul Biri? Saya mau menambahi pertanyaan Dokter Biri tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Ustadz Biri, teman pesantren di Taman Mini ya. Iya, wah ini kita satu satu angkatan, ya, satu angkatan di Taman Mini. Oke, saya menambahi tadi Dokter Biri mengatakan bahwa ada kekhawatiran nanti BPJS kalau kasusnya banyak tidak membayar. Ini beda Mas Biri. Jadi untuk pasien COVID ini dana dari Kemenkes, tugasnya BPJS hanya melakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPJS, beres, kita klaimkan ke Kemenkes. Dan alhamdulillah lancar. Saat ini lancar. Jadi kenapa saya yakin melangkah untuk memilih COVID sebagai penanganan pertama, karena saya lihat rumah sakit komersil yang ada di Surabaya, baik Premier, Mitra, itu menambah TT isolasinya cukup banyak. Dari mula-mula 7 jadi 41. Cuma dia mainnya mungkin untuk safety di isolasi khusus saja. Nah, dari itu menggambarkan ini rumah sakit bisnis menangkap peluang ini menguntungkan. Nah, karena itu saya berani melangkah menyiapkan 50 TT sesuai dengan penurunan bor itu. Dan alhamdulillah saat ini menurut hitungan nanti semua penurunan baik dari rawat jalan, OK, IGD itu tertutupi dengan kita merawatan itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dr. Hamdan. Ya, statement yang sangat menarik ya. Quote tadi itu bisa kita jadikan quote itu bahwa seiringnya penurunan di poli di IGD akan tertutup dari penanganan untuk pasien COVID. Dr. Arifudin apakah akan nambahi? Ini di silakan. Baik. Yang pertama memang kalau untuk betul tadi Dr. Hamdan, ternyata kita ini sama-sama alumni Taman Mini semuanya ini. Nah, baik. Kalau untuk klaim pasien COVID itu tentu nanti dari Kemenkes waktunya masih panjang, artinya kita butuh cash flow.
Nah, kalau saya mengusulkan kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya peluang tadi yang bisa diambil yaitu peluang untuk memanfaatkan pasien yang non-COVID. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita menjalin komitmen dengan dokter-dokter spesialis dan juga kita berdiskusi apa yang diminta oleh dokter-dokter spesialis dan kita sehingga tetap bisa memenuhi hafiz tersebut. Nah, memang karena kita ini kalau di Gamping ini PKO, penolong kesengsaraan UMM-nya juga dari sini memang tetap paling banyak ya di kelas 3 sebenarnya. Sehingga kita itu PD nutup bangsal VIP. Bangsal VIP dan VVIP itu tutup, nggak ada masalah. Yang penting yang dibuka itu yang kelas 3, karena memang pasar kita itu di situ. Maka saya dulu sampaikan juga di Taman Mini bahwa pentingnya kita menjalin komunikasi dengan persyarikatan dari cabang, kemudian dengan ranting, dengan daerah bahkan. Karena MCCC itu sampai tingkat ranting pun juga bergerak. Dan kita malah banyak terbantu oleh MCCC. Ada MCCC ranting Muhammadiyah, mana yang memberikan kepada kita itu madu, ada yang memberikan support jus ke rumah sakit. Dan itu semua memberikan efek kepada masyarakat sangat baik, sehingga image kita itu tidak menjadi tempat yang menakutkan bagi masyarakat. Maka termohon terima kasih Dr. Arifuddin. Ini ada Kepala Logistik Muhammadiyah COVID-19 Command Center yang juga akan sharing. Kami persilakan Bapak Mazuri Masuda. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa ikut dalam rapat petinggi-petinggi Rumah Sakit Muhammadiyah se-Indonesia ini. Mohon izin, saya tidak hanya sebagai tim logistik MCC Pusat, juga saya akan coba bicara sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah yang menjadi vendornya Aliansi Rumah Sakit se-DKI Jakarta dalam konteks pengadaan CSO, cleaning service, security maupun parking. Dan secara otomatis juga kami terdampak terkait COVID ini karena rumah sakit kita juga sudah minta pengurangan tenaga cleaning service. Tapi anyways, insya Allah saya secara pribadi tidak ingin menyerah dengan COVID ini. Saya komitmen bahwa kita akan terus melawan dalam konteks berjuang dan melakukan langkah-langkah strategis alternatif lainnya untuk memperkuat pertahanan amal usaha Muhammadiyah termasuk rumah sakit. Izin Mas Budi, yang pertama, usul saya, mungkin tadi sudah dibahas ya, karena saya tidak terlalu mengikuti, karena rapatnya langsung bersamaan juga dengan MDMC menyusun protokol untuk masuk sekolah. Pertama, poin saya perlu penguatan ketahanan tim tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan saya yakin rumah sakit juga sudah melakukan langkah banyakan dalam konteks itu. Kemudian kedua, tentunya ketahanan dalam konteks keuangan rumah sakit Muhammadiyah. Itu juga Pak, saya yakin sekali sudah banyak alternatif yang coba dirumuskan oleh masing-masing rumah sakit kita. Nah, poin alternatif yang ingin coba saya sampaikan bahwa momentum COVID ini sebenarnya menurut saya melihatnya sebagai momentum kebangkitan layanan kesehatan yang mungkin berbasis teknologi ya. Menggunakan bagaimana caranya melayani masyarakat yang sangat membutuhkan tentunya di luar sana, di luar COVID ini, kepastian akan kesehatan mereka, tapi dengan yang berbasis daring atau online. Saya cukup tercengang karena ikut kor pertama di BNPB, di sana hadir dan diundang Halodoc. Halodoc ya, aplikasi ya Mas Budi ya. Halodoc itu ya, betul. Diberikan forum secara khusus untuk berbicara di hadapan Pak Doni. Pak Doni, ada Pak JK ketika itu. Saya tercengang, kenapa kita yang punya ratusan rumah sakit ini tidak menjadi bagian dari apa yang direncanakan oleh BNPB. Tapi bahwa saya menangkap ada peluang yang sekarang ini dimainkan oleh teman-teman yang menggunakan pelayanan kesehatan berbasis aplikasi, dan menurut saya itu sangat efektif untuk bisa diterapkan di Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai salah satu poin alternatif untuk
tetap melakukan layanan kesehatan meskipun di masa pandemi. Nah, tinggal mungkin catatannya untuk MCC dan MPKU bagaimana caranya merumuskan satu produk yang bisa diterapkan di semua rumah sakit Muhammadiyah dalam konteks melakukan pelayanan di masa pandemi ini. Tinggal disesuaikan. Tapi kalau ada satu produk yang bisa diimplementasikan secara nasional, itu akan memudahkan rumah sakit kita untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang yang tetap ingin berobat meskipun dari rumah umpamanya. Itu pertama, Mas. Kemudian Ruslam juga karena punya klinik kesehatan sudah coba menyusun rencana program sunatan di rumah saja. Kita punya jaringan sekolah yang cukup banyak, mulai dari PAUD sampai dengan SD kan, yang disunat itu. Kalau SMA kan tentunya sudah disunat semua. Nah, ini kita coba menawarkan produk sunatan di rumah saja dengan protokol COVID. Dan itu responnya cukup bagus. Dan mungkin ini juga bisa dipakai di rumah sakit yang lain. Kemudian berikutnya, ada juga layanan yang juga masih ada hubungannya dengan kesehatan. Bagaimana umpamanya rumah sakit kita mencoba mengeluarkan produk jualan menu sehat gitu, menu sehat yang dikemas mungkin dalam bentuk packaging, tapi ini ada divisi lain yang menyiapkan itu, tapi sesuai dengan standar kebutuhan kesehatan masyarakat. Dan itu dijual. Jualnya bisa saja tidak dari rumah sakit, tapi dari tempat yang lain. Cuma ini atas umpamanya verifikasi dari dokter atau pakar-pakar gizi yang ada di Muhammadiyah. Itu juga bisa jadi alternatif. Segmen pasarnya siapa? Saya pikir semua rumah sakit punya database siapa saja orang yang pernah berobat di rumah sakit kita. Siapa saja, dan kita bisa tracking siapa saja orang yang pernah berobat yang kelasnya VIP, yang nyewa ruangan VIP itu. Dan itu pasti orang-orang yang butuh pelayanan prima terkait umpamanya kesehatan gitu. Bagaimana umpamanya melayani kebutuhan-kebutuhannya yang lain, dalam konteks itu kita menawarkan produk kepada mereka dan produk itu dikemas. Syukur-syukur umpamanya di forum ini, mungkin ya di forum rumah sakit kita ini, ada yang bisa menyampaikan best practice-nya yang bisa diterapkan di rumah sakit yang lain. Pun juga demikian, umpamanya kayak kami terdampak ya, Ruslam terdampak cleaning service-nya. Kami juga mencoba membuat produk, cleaning service kami boleh dirumahkan, akan tetapi tetap kita bikin produk umpamanya melayani servis AC, dokter perawat, tapi dengan protokol COVID. Mereka datang membersihkan AC itu, sedot AC, sedot tungau, dan lain sebagainya, untuk tenaga medis kita, dan maupun pasien-pasien yang VIP tadi ya, yang kira-kira punya AC di rumahnya, tapi dengan protokol COVID. Dan itu juga responnya sangat bagus sekali. Nah, langkah-langkah kolaborasi dan produk-produk alternatif yang bisa kita rumuskan secara bersama-sama, best practice-nya, kemudian coba kita susun bisnis plan-nya secara bersama-sama. Saya kok sangat berkeyakinan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah yang punya jutaan database. Kita punya jutaan database sebenarnya. Baik. Database itu bisa kita create menjadi salah satu potensi bisnis untuk memperkuat ketahanan secara ekonomi. Makasih Mas Budi. Baik. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mazhuri. Saya kira ini ide masukan yang bagus ya untuk Rumah Sakit Muhammadiyah. Bagaimana kemudian disertifikasi usaha Rumah Sakit Muhammadiyah ke beberapa jenis usaha-usaha yang lain ya, yang di luar rumah sakit ya. Baik terkait dengan menu gizi untuk para pelanggan kita yang tidak bisa ke rumah sakit dan yang lain. Bapak Ibu sekalian, karena waktu, maka saya akan mohon minta 3 narasumber kita untuk memberikan pesan kepada kita semua Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, sekaligus closing di Coffee Talk kita kali ini. Dan tentu nanti kita akan bertemu di Coffee Talk hari berikutnya. Untuk itu, karena waktu juga, maka mohon Dr. Corona closing statement-nya, kemudian Dr. Hamdan, dan terakhir adalah Dr. Arifuddin. Semoga Dr. Corona dulu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan wabah COVID ini memang jalan masih panjang, grafik masih naik saat ini, walaupun beberapa daerah diindikasikan agak membaik, tetapi kita tahu pergerakan antar daerah juga agak sulit dibatasi, sehingga
Saya kira Bapak Ibu sekalian yang bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Asia tetap harus waspada dan tetap menyiapkan segala sesuatunya untuk yang terburuk. Semoga hari ini tadi sharing dari materi hari ini bisa bermanfaat, dan MCCC tentunya akan sangat terbuka dengan diskusi, curhat, curcol dari Bapak Ibu sekalian yang di rumah sakit, dan semoga nanti MCCC juga menjadi bagian dari solusi. Tetap semangat, jaga kondisi, dan jihad harus tetap kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Corona. Lanjut ke Dr. Hamdan. Monggo Dr. Hamdan, closing-nya. Terima kasih Dr. Budi. Jadi mungkin teman-teman yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, saya kira untuk pasien-pasien PDP sementara kan belum perlu tekanan negatif. Jadi kita memanfaatkan ruangan-ruangan yang kosong untuk merawat itu. Baru setelah confirm kita sulap RIB itu menjadi RIK dengan tekanan negatif dengan tujuan untuk keamanan petugas dan juga pasien. Jadi mumpung mencapai puncak, beberapa rumah sakit rujukan utama penuh, kita tangkap peluang-peluang itu, sambil mungkin Dokter Corona ngintipkan dana itu kira-kira cukup sampai kapan. Tapi kalau saya kira untuk bulan-bulan Juni ini masih aman ya. Ditangkap peluang itu, mumpung banjir, disiapkan RIB, sambil menyiapkan swab, setelah swab jadi baru mungkin disulap jadi RIK. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hamdan. Lanjut ke Dr. Arifuddin. Semoga closing-nya Dr. Arifuddin. Yang pertama kita mendukung pernyataan dari PP Muhammadiyah yang menanyakan kepada pemerintah, oleh karena bagaimanapun kuncinya di pemerintah, yaitu menanyakan 5 pertanyaan mengenai new normal. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana mencegah masyarakat itu supaya lebih banyak di rumah sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita juga memperhatikan arahan-arahan dari Majelis Tarjih bahwa bahkan kita ini sebenarnya kan belum dibuka untuk sholat di masjid. Saya melihat banyak di antara kita itu kucing-kucingan. Ada masjid di rumah sakit masih buka, padahal itu beresiko bagi kita. Di PKU Gamping sama sekali kita tidak ada jamaah, tidak ada juga Jumatan. Nah, kita juga mengedukasi pada masyarakat, ya, kita juga berharap bahwasanya kita berdoa SARS-CoV-2 ini segera normal, tidak cuma new normal. Matur nuwun Dr. Budi ya, matur nuwun. Baik, terima kasih para narasumber Dr. Corona Rintawan Spesialis Emergency, Wakil Ketua MC3, Dr. Haji Muhammad Hamdan Spesialis Saraf Konsultan, Direktur Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang Sidoarjo, dan Dr. Muhammad Arifuddin Spesialis Ortopedi, Ustadz, kurang ini, Ustadz Dr. Muhammad Arifuddin Spesialis Ortopedi. Kepada semua peserta yang telah berkenan untuk hadir bersama di dalam COVID-19 bagi rumah sakit, terutama adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Saya tidak perlu menyimpulkan karena praktik baik sudah disampaikan. Teman-teman sekalian di manajemen rumah sakit bisa memetik, menstabilkan manajemen rumah sakit Muhammadiyah. Kemudian tadi bagaimana salah satu upaya bertanya adalah mungkin ke depan akan kita selenggarakan COVID Talk khusus para marketing rumah sakit dan humasnya. Penting itu Mas. Ya, jadi marketing dan humas rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Bagaimana strategi? Sekali lagi terima kasih para narasumber. Dan kita akan bertemu lagi di tes, buatlah untuk ditampilkan. Mas Budi, sama ada pesan saya di chat itu ya, minta tolong di. Jadi ini teman-teman sekalian,
Kita simak bersama door prize bagi peserta. Sumber juga boleh loh ikut ini. Ada door prize. Ya, kita simak dulu. Jadi saat ini satu ada sertifikat yang di Zoom dan juga ada door prize. Door prize-nya sangat menarik. Tentu Bapak Ibu akan tertarik. Ini door prize-nya. Mana Mbak Alma? Paket internet ala kadarnya. Belum tayang. Silakan Mbak Alma ditayangkan. Mbak Alma atau Mas Afgan? Nginap gratis di PP. Menginap gratis di Rumah Sakit Muhammadiyah Sepanjang. Bagaimana Mbak Alma? Apakah bisa tertayang? Kok belum tertayang-tayang ini? Mbak Alma dan Mas Afgan? Alma dan Afgan? Mana ini soalnya? Door prize-nya? Alma dan Afgan? Hilang yang mau ngasih door prize. Iya ini. Mana ini Mbak Alma, Mas Afgan? Nah ini share-nya. Silakan di-share Mbak Alma. Oke, di-share tuh double klik. Nah ini dia. Ini mekanisme sertifikatnya Mas ya Budi, Bapak saya Ibu. mohon izin nggih. Oke, Mas Gruna nggih. Nuwun terima kasih Mas Gruna. Rapat berikutnya. Oke. Terus, Bro. Nuwun Dokter Hamdan. Pamit dulu. Ya ini masih sertifikat. Yang door prize mana? Waalaikumsalam. Yang door prize Mbak Alma. Afgan. Oke, kayaknya masih kesusahan. Sekali lagi terima kasih para Bapak dan para Ibu peserta yang telah ikut di webinar ini. Mari kita akhiri webinar kali ini karena door prize-nya. Nanti door prize-nya bisa dilihat di website COVID-19 Muhammadiyah. Jadi sekali lagi kunjungi website kami di COVID-19 Muhammadiyah. Mana Mas Yan ini? Mas Yan bisa di-share nggak door prize-nya? Door-prize-nya nanti nanti ditunggu aja Mas. Ditunggu di mana? Nanti di media sosial. Ayat di mana? Di media sosial mana? Media sosial kan banyak. Instagram, Facebook, Twitter. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan untuk mendapatkan door prize silahkan ikuti di Instagram Mukofit. Nah, Instagram Mukofit. Ada pertanyaan di sesi ini yang nanti bisa dijawab di Instagram itu, maka kunjungi Instagram Mukofit, kemudian jawab pertanyaannya, nanti yang betul akan mendapatkan seperangkat alat. Sholat. Seperangkat alat komunikasi. Ya, siap. Perangkat hazmat. Ya, terima kasih. Dan sampai ketemu lagi, mari kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.